Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Setelah sebelumnya saya bahas materi tentang inferensi, kita lanjutkan hari ini pembahasannya pada materi tentang himpunan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu membuat solusi permasalahan tentang himpunan finite dan infinite serta mengoperasikan himpunan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini kita akan bahas mengenai kardinalitas. Jadi, sebuah himpunan dikatakan berhingga. Nah, ini kata lainnya adalah finite set jika terdapat n elemen berbeda yang dalam hal ini n adalah bilangan bulat yang tak negatif. Nah, jika tidak demikian, maka himpunan tersebut disebut sebagai himpunan tak berhingga atau infinite set. Kita lihat di sini, misalkan A adalah himpunan yang berhingga, maka di sini jumlah elemen berbeda dalam himpunan A disebut kardinal dari himpunan A. Nah, ini notasinya bisa dituliskan seperti ini, n dalam kurung himpunannya, atau di sini kurung ya. A berarti dibaca kardinalitas dari himpunan A atau banyaknya himpunan anggota dari himpunan A. Kita lihat contohnya, misalkan di sini ada himpunan B, di mana himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Maka di sini bisa kita lihat ya bahwa kardinalitas dari himpunan B adalah 8 ya. Mengapa? Jika kita tuliskan atau daftarkan anggotanya, maka bilangan prima yang lebih kecil dari 20 adalah 2, 3, 5, 7, kemudian 11, 13, 17, dan 19. Nah, bisa terlihat di sini ada 8 elemen yang berbeda yang terdapat pada himpunan B, sehingga kardinalitas dari himpunan B adalah 8. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang himpunan bagian atau subset. Jadi himpunan A itu disebut himpunan bagian dari himpunan B yang kita notasikan seperti ini, A subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen dari A itu juga merupakan elemen dari B. Kita lihat contohnya. Di sini himpunan A itu merupakan subset dari himpunan B. Kenapa? Karena di sini setiap anggota dari himpunan A itu juga merupakan elemen atau anggota dari himpunan B. Nah, maka bisa terlihat di sini bahwa himpunan A itu adalah subset dari himpunan B. Untuk contoh yang kedua, di sini himpunan A ya, ini bukan subset dari himpunan C. Kenapa? Ya, karena di sini ada anggota di himpunan A yang bukan merupakan anggota di himpunan C. Yaitu di sini A itu bukan anggota dari himpunan C, begitu juga dengan C ya. Untuk yang selanjutnya di sini ada materi tentang himpunan yang sama. Jadi himpunan A itu akan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Nah, dengan kata lain di sini himpunan A sama dengan himpunan B jika A itu subset dari himpunan B, juga berlaku sebaliknya, B juga subset dari himpunan A. Bisa terlihat di sini bahwa ada himpunan A ini sama dengan himpunan B karena terlihat bahwa A ini subset dari himpunan B, begitu juga himpunan B ini subset dari himpunan A. Untuk contoh yang bawah di sini tidak sama dengan atau tidak sama. Kenapa di sini himpunan A tidak sama dengan himpunan C? Nah, bisa dilihat di sini ya. A itu ya, himpunan A itu bukan merupakan subset dari himpunan C. Kalau kita perhatikan di sini himpunan C pun demikian ya, bukan subset dari himpunan A. Maka himpunan A itu tidak sama dengan himpunan C. Untuk yang selanjutnya di sini ada pembahasan tentang himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa itu adalah ya, bisa kita perhatikan jika kita fokus pada himpunan A, maka himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang elemennya adalah seluruh subset dari himpunan A. Nah, di sini bisa kita perhatikan, misalkan ada himpunan A anggotanya ada 3, maka di sini NA-nya itu sama dengan 3. Sehingga bisa kita cari banyaknya himpunan bagian dari himpunan A ya adalah 2 pangkat NA.
Berarti bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, ke-8 himpunan bagian tersebut kemudian kita satukan ya menjadi himpunan yang disebut sebagai power set. Nah, ini bisa terlihat himpunan bagian dari himpunan A ada himpunan kosong, kemudian himpunan yang anggotanya A, himpunan yang anggotanya B, himpunan yang anggotanya C, himpunan yang anggotanya A dan B, A dan C, B dan C, dan terakhir A, B dan C. Selanjutnya, setelah kita paham ya materi tentang kardinalitas, kemudian kita tahu apa itu subset, apa itu proper subset, kemudian apa itu himpunan yang sama dan ekuivalen, kemudian kita harus bisa mengoperasikan himpunan. Jadi terhadap 2 himpunan atau lebih ya, kita bisa melakukan operasi untuk menghasilkan himpunan yang baru, yang lain. Nah, di sini jenis operasinya yang akan kita pelajari ada yang namanya operasi irisan atau intersection. Ada juga gabungan atau union, ada juga komplement selisih atau difference. Ada lagi perkalian kartesian atau kartesian product dan beda setangkup atau symmetric difference. Nah, kita lihat di sini untuk pembahasan yang pertama adalah tentang irisan atau intersection. Jadi ketika kita punya himpunan A dan himpunan B, maka himpunan A dan himpunan B itu bisa kita iriskan. Hasil irisannya adalah merupakan himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Jadi di sini kata kuncinya adalah kata dan ya. Jadi di sini harus memenuhi atau harus berada di kedua himpunan tersebut. Kita lihat contohnya di sini ada 3 buah himpunan, ada himpunan A, himpunan B, himpunan C seperti yang terlihat di layar. Maka ketika kita iriskan himpunan A dan himpunan B, maka di sini tinggal kita lihat saja elemen-elemen yang sama dari kedua buah himpunan. Nah, di sini yang sama adalah 4 ya, di sini ada 4. Kemudian dan 10 ya. Nah, oleh karena itu di sini hasil irisannya adalah himpunan yang anggotanya adalah 4 dan 10. Ketika kita iriskan A dan C, itu juga sama ya caranya. Kita tinggal cari saja elemen mana di himpunan A dan C yang memiliki elemen yang sama. Nah, di sini ternyata hasil irisannya itu tidak ada yang sama. Oleh karena itu hasil irisannya merupakan himpunan kosong. Himpunan kosong seperti yang kita tahu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Untuk yang selanjutnya di sini ada materi tentang gabungan. Nah, jika irisan itu kata kuncinya adalah dan, maka gabungan itu kata kuncinya adalah atau. Jadi tidak perlu berada di kedua himpunan tersebut, tapi salah satunya saja. Bisa di himpunan A, bisa juga di himpunan B, gitu ya. Jadi kita lihat contohnya di sini ada himpunan A, B, dan C. Maka hasil gabungannya tinggal kita gabungkan saja elemen yang ada di kedua himpunan tersebut. Jika ada yang sama, cukup dituliskan 1 kali. Oleh karena itu di sini hasil gabungannya ya adalah 2 ya 3, 5, 1, 2. Jika kita urutkan 1, 2, 3, 5. Gitu juga dengan gabungannya. Kita tinggal gabungkan saja. Sebarang himpunan yang digabungkan dengan himpunan kosong, maka hasilnya himpunan itu sendiri. Untuk yang selanjutnya di sini ada materi tentang beda setangkup atau symmetric difference. Jadi beda setangkup dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tapi enggak pada irisannya atau enggak pada irisan kedua himpunan tersebut. Jika kita perhatikan di sini beda setangkup ya, A beda setangkup B itu A gabung B diiriskan dengan A iris B. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, A digabung B, iriskan dengan A ya, irisan dengan B kita komplementkan. Untuk cara yang ketiga, di sini A dikurangi B, kita gabungkan dengan B kurangi A. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini A, kemudian kita tambahkan di sini ya, A symmetric different B, maka di sini kita gabungkan dulu A gabung B. Berarti hasilnya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita iriskan A iris B, yaitu hasilnya adalah 2. Nah, kemudian A gabung B kita kurangi dengan A iris B. Berarti yang atas dikurangi dengan yang bawah ini. Ya, hasil pengurangannya adalah 3, 4, 5, dan 6. Ya, jadi kita gabungkan dulu, hasil gabungannya dikurangi dengan hasil irisannya. Ya. Nah, di sini terdapat latihan soal, ada 5 latihan soal, silakan bisa dikerjakan. Saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan, nanti kita bahas bersama-sama.
Dan silahkan kalian bisa skip atau bisa pause ya video saya ini, kemudian nanti dilanjutkan lagi pembahasannya setelah teman-teman semua selesai mengerjakan. Oke, selesai. Saya akan langsung bahas. Di sini ada 5 soal. Untuk soal yang pertama, di sini A dikurangi dengan B. Nah, ini ya. A dikurangi dengan B. Maka anggota dari himpunan A kita kurangkan dengan anggota yang ada di himpunan B. Maka hasilnya di sini dikurangi, 2-nya dikurangi ya, 3-nya juga, berarti sisanya adalah 1. Sehingga A dikurangi B adalah himpunan yang anggotanya adalah 1. Kemudian A cross B. A cross B adalah di sini himpunan ya. Pasangan berurutan, yang depan itu anggotanya A, yang belakang itu anggotanya B. Sehingga bisa kita tuliskan di sini hasilnya adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 1, 3 ya, 1, 4, 1, 5 ya, kemudian 2, 3, kemudian 2, 4, kemudian ini ada yang terlewat ya, 2,2 dulu, baru 2,3, 2,4 dan terakhir 2,5. Nah, yang selanjutnya adalah 3,2, 3,3, 3,4 dan terakhir 3,5. Nah, untuk soal nomor 3 di sini mungkin kalian sudah mengerjakan ya. A beda setangkup B itu kita gabungkan dulu. A gabung B hasilnya adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Sedangkan hasil irisannya kita iriskan, ambil elemen yang sama yaitu 2 dan 3. Sehingga di sini A beda setangkup B itu A gabung B dikurangi dengan A iris B. Ya. Berarti hasilnya adalah 1 dan 4 ya. Jadi himpunan yang anggotanya adalah 1 dan 4. Kemudian yang D ini kita cari dulu irisannya ya. B irisan A, cari elemen yang sama. Jadi B diiriskan dengan A itu hasilnya adalah cari yang sama ya. Berarti 2 dan 3 ya di sini. Kemudian kita gabungkan ini dengan A ya. Berarti A gabung B iris A ya. Kita gabungkan berarti hasilnya ya, kita gabungkan himpunan yang anggotanya 2 dan 3 dengan A ini ya. Berarti 1, 2 dan 3. Oke, terakhir kita lihat di sini untuk A komplement. A komplement itu semua anggota S tapi bukan anggota A. Berarti di sini A komplementnya adalah himpunan yang anggotanya adalah 4, 5 dan seterusnya sampai 9. Sedangkan B komplement itu anggotanya ya siapa saja, berarti 1 ya, 6, 7, 8, 9. Nah, kita iriskan kedua himpunan ini. A komplement diiriskan dengan B komplement, cari elemen yang sama yaitu 5, 6, 7, 8 dan 9 gitu ya. Jadi demikian pembahasan latihan soal kali ini. Untuk selanjutnya di sini ada tugas, silahkan teman-teman semua bisa mengerjakan tugas tersebut di rumah sehingga nanti bisa kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih saya sampaikan, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.